Halo teman-teman, perkenalkan dengan saya Arni dan di video kali ini saya mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan si Cuba untuk reminder event. Nah, jadi misalnya kalau saya sebagai seorang admin di agenda webinar yang tugasnya kayak merekap data kehadiran dan memberikan link akses webinarnya mungkin dan untuk nge-remind juga gitu. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan si Cuba untuk reminder event. Dan di sini contohnya, kalau link untuk halaman pendaftarannya itu nggak terkonek langsung sama si Cuba. Jadi saya bisa mengupload datanya dan kemudian saya mengirimkan remindernya. Nah, kalau untuk remindernya sendiri, aku biasanya itu ngirimin itu dari ya di hari H-nya itu yang pertama kalau misalnya agendanya itu siang ya saya kirim paginya. Kalau agendanya itu sore biasanya saya kirim itu siang. Yang pertama itu saya kirimnya siang sekitar jam 12 sampai jam 1 yang sekiranya kayak orang lagi pegang handphone, lagi makan siang gitu kan, biasa orang pegang handphone. Dan kemudian saya juga kirimkan lagi itu Hamin 1 jam, gitu. Jadi 1 jam sebelum agenda dimulai, itu saya kirimkan lagi remindernya. Dan kemudian kayak sekitar 15 menit sebelum agenda dimulai, itu saya kirimkan lagi. Dan 10 menit setelah agenda dimulai, itu saya kirimkan lagi. Jadi biasanya saya nanya, halo, apakah anda sudah berada di ruangan Zoom, kurang lebih kayak gitu. Jadi biar kesannya itu kayak betulan kita tuh perhatian gitu. Padahal yang ngirimnya ya memang udah secara otomatis kita setting. Oke, ini aku langsung aja tunjukin caranya. Jadi yang pertama itu seperti biasa kita login masuk ke dashboard si Cubanya. Dan kemudian kita klik di sini pilih menu yang campaign. Dan kemudian kita bikin misalnya salah satunya ini untuk agenda yang hari ini saya rekam di tanggal 5 Februari 2021 dan nama agendanya itu aku biasanya untuk penamaan ininya kayak nama webinarnya tapi dalam versi singkat karena di sini kapasitas karakternya cuma 20 karakter dan ini deskripsinya dan kemudian WhatsApp device-nya seperti biasa saya pilih dan kemudian statusnya enable. Oke, selanjutnya kita ini kita klik di sini dan kita setting. Kalau untuk pertama seperti biasa juga aku tulisnya di yang pertama aku setting itu di field list. Nah, ini aku biasa ini kan udah default phone number dan yang keduanya itu nama. Karena aku pengen menyapa teman-teman yang sudah mendaftar itu dengan nama mereka masing-masing. Oke, kemudian di save dan kemudian seperti biasa ini menu customer, kita klik customer juga. Oke, dan kemudian kita pilih ini, upload. Kalau untuk data yang di-uploadnya, nanti kita klik yang di sini, Customer XLS ini nanti akan ngebentuk seperti ini. Kita buka file Excel-nya. Nah, oke, ini kita klik Enable Editing, kemudian, nah ini format yang perlu kita masukin. Jadi yang pertama ada phone number sama ada nama. Ini formatnya sesuai dengan field yang tadi kita masukin. Dan di sini kita tinggal upload aja datanya. Jadi pakai phone number sama namanya. Kurang lebih seperti itu. Ini aku pause dulu. Nah, oke, tadi datanya udah aku pindahin, udah aku save juga. Kemudian kita klik lagi menu upload di sini dan kita pilih filenya. Oke, ini data yang tadi. Kemudian aku klik upload. Nah, kalau data yang dimasukinnya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk uploadnya juga semakin banyak. Jadi ya kita tunggu aja sampai keluar tulisan seperti ini, upload customer success, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita cek data yang ada di sini. Nah, ini kan 131 nih tulisannya. Ini sesuai enggak dengan data yang kita tadi upload? Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah sesuai, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu membuat pesannya. Nah, untuk membuat pesannya, kita klik ini broadcast. Di sini kita pilih status customer-nya itu finish dan kemudian di pesannya ini saya bikin pesannya. Nah, di sini kita bisa jadi sesuai ini. Jadi kayak nama kita bisa menyapa mereka sesuai dengan nama mereka masing-masing. Ini kalau ini untuk contoh format pesannya ini sih yang biasa aku lakukan. Jadi teman-teman juga bisa bikin kata-katanya juga sendiri.
Jadi yang pertama kalau saya sendiri sih biasanya saya memperkenalkan ini siapa, dan kemudian aku juga kayak bikin Anda menerima pesan ini karena untuk biar di bold aku kasih bintang. Nah, di sini. Kemudian agendanya akan diselenggarakan, saya ingatkan lagi. Sorry, 19.30. Nah, untuk link aksesnya, karena ada kemungkinan orang yang belum nge-save nomor kita, maka kemungkinan link aksesnya itu jadi belum berubah jadi biru yang bisa diklik ya, begitu nyampe ke WhatsApp-nya mereka. Jadi biasanya aku juga tulis, ini link aksesnya, save no WA minim apabila link tidak bisa diklik. Dan kemudian ini kita copy paste aja untuk linknya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk date-nya aku bikin karena ini pas hari Jumat juga, aku bikinnya pas hari ini, jadi aku bikin kira-kira yang kemungkinan mereka udah selesai Jumatan. Ya, aku bikinnya di jam 12.45. Oke, dan kemudian di submit. Jadi nanti pas jam 12.45 nanti mereka pesannya baru akan mulai terkirim. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang reminder yang pertama ini, yang siang kalau acaranya sore aku kirimnya siang-siang. Dan aku klik submit. Nah, untuk yang selanjutnya aku juga bisa klik yang di sini untuk yang di log message, aku klik yang tambah dan aku pengen bikin reminder untuk H-1 jam. Untuk agenda 1 jam sebelum dimulai. Kalau kita bikin broadcast-nya itu dari log message, kita di sini perlu pilih campaign-nya itu yang mana. Pastikan untuk tidak salah pilih campaign. Nah, ini kita setting berarti karena agendanya 19.30, berarti aku mulainya mungkin sekitar jam 18. 18.30. Kurangin dikit deh. Oke. Kemudian kita submit, jadi nanti otomatis akan terkirim pesannya di tanggal 5 Februari jam 18.28. Kurang lebih seperti itu. Ini kita submit lagi. Aku biasa double check juga campaign-nya betul atau enggak. Dan kemudian klik submit lagi. Nah, next-nya aku mulai lagi, berarti ini untuk yang sekitar ketika agenda dimulai 15 menit sebelumnya sih biasanya aku ada bikin lagi. Biasanya kalau aku sih, oke, ini custom field-nya seperti biasa dimasukin sesuai dengan ini. Dan kemudian ini aku bikinnya berarti sekitar jam 19, karena agendanya 19.30, ini aku bikin jam 19.20 deh, 10 menit sebelum agenda dimulai, pesannya mulai terkirim, dan aku klik submit lagi. Kemudian aku bikin lagi untuk yang 10 menit setelah agenda dimulai, seperti biasa. Ini aku bikinnya berarti 19.40. 19.30 aja deh. 35 deh. Oke, dan kemudian aku klik
submit, maka ini aku udah selesai untuk remindernya. Jadi aku nggak perlu nge-remind, ya aku bisa setting dulu untuk selama beberapa jam nanti ke depannya. Jadi aku nggak perlu kayak mepet-mepet baru aku bikin gitu. Dan yang perlu aku pastikan ketika jam pengiriman ini adalah handphone aku dalam keadaan koneksi internetnya aktif dan handphonenya nggak mati, handphone admin yang digunakan untuk sendernya. Oh ya, kalau tadi aku lupa, kalau untuk connect pertamanya, ini pasti dashboard ini. Nah, ini kan statusnya udah connect. Kalau belum, di samping di sini ada kayak gambar scan barcode. Nah, kalau ini untuk kita nge-connect mau dari HP mana sih sendernya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah mungkin teman-teman bertanya, nanti gimana caranya saya bisa tahu apakah pesan yang saya setting itu kekirim atau enggak. Nah, sebenarnya kalau cara yang paling simpelnya untuk ngecek apakah pesan yang kita setting sebelumnya itu terkirim atau enggak, itu kita bisa lihat di handphonenya. Kita buka aja aplikasi WhatsApp-nya yang tadi kita scan, jadi sistemnya kayak scan web WhatsApp di jam yang tadi kita setting, dan kemudian kita lihat dia itu kelihatan di handphonenya itu ya kayak mulai ngirim satu, dia kayak ada jeda untuk dari pesan satu ke pesan berikutnya itu sekitar 3-7 detik. Jadi secara random, dan kita juga nggak perlu nge-save sih nomor mereka satu persatu, pasti juga kekirim kok itu. Nah, biasanya kalau yang bikin nggak kekirim antara nomor handphone yang tadi kita input itu nggak ada WA-nya, dah itu otomatis pasti nggak akan kekirim. Atau enggak misalnya kayak sinyal kita tahu-tahu ngedown. Nah, itu juga biasanya pengiriman pesannya jadi kayak delay-nya bisa lebih panjang. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekian video bagaimana menggunakan si Cuba untuk merimain peserta yang sudah mendaftar agenda online event kita. Dan biasanya aku settingnya itu sekitar 4 kali ya, berarti yang pertama pas jam ya, siangnya atau paginya, kemudian 1 jam sebelum agenda dimulai, 15 menit atau 10 menit sebelum agenda dimulai, dan kemudian 10 menit setelah agenda berlangsung, kurang lebih seperti itu. Dan kalau pas di agenda terakhirnya kita mau bikin kayak survei, kita juga udah bisa setting duluan. Jadi kita kayak bikin asumsi, oh agenda kita mungkin sekitar 1,5-2 jam nih, ya udah deh saya setting dulu untuk kita minta survei, mungkin kayak ya kalau kita mau ada list form, kuesioner atau apa yang mau kita share kepada peserta di akhir agenda, kita juga udah bisa nyeting duluan. Sampai ketemu di dashboard si Cuba, see you dan thank you, bye-bye.